Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Miftah Rahma Salsabila dengan NIM 2023-143643. Di video MK Pendidikan Pancasila ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang langsung saja, yang pertama yaitu mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan RI. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945, lalu Undang-Undang atau UU, lalu Peraturan Pemerintahan atau PP, Peraturan Presiden atau Perpres, yaitu lalu Peraturan Menteri atau Permen, yang keenam Peraturan Daerah atau Perda, dan yang ketujuh Peraturan Gubernur atau Pergub. Yang terakhir adalah Peraturan Bupati atau Wali Kota. Materi yang kedua yaitu alasan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi. Pertama, kebutuhan akan reformasi. Pasca Orde Baru, masyarakat Indonesia mendesak untuk melakukan reformasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk sistem politik dan hukum. Lalu, demokratisasi. Reformasi bertujuan untuk meningkatkan ketertiban rakyat dalam proses pembuatan kebijakan negara. Yang ketiga, mengakomodasi kemajemukan. Indonesia memiliki masyarakat yang beragam suku, agama, dan budaya. Yang keempat, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan dan tuntutan yang muncul dalam era globalisasi dan teknologi informasi. Yang terakhir ada meningkatkan sistem pengawasan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap kekuasaan negara, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Materi yang terakhir yaitu mengklarifikasi isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Pertama, pembukaan. Menyatakan tujuan negara, cita-cita, dan asas-asas yang menjadi landasan pembentukan negara Indonesia. Lalu yang kedua, batang tubuh, merupakan bagian inti yang mengatur tentang kedaulatan rakyat, struktur negara, sistem pemerintah, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, ketentuan tambahan, berisi ketentuan-ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai berbagai hal terkait dengan keutuhan. Lalu ketentuan tambahan, berisi ketentuan-ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai berbagai hal terkait dalam implementasi Undang-Undang Dasar 1945, seperti pembentukan MPR, kekuasaan presiden, dan lain-lain. Yang kelima, ada amandemen menjelaskan prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan catatan-catatan mengenai amandemen yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ada penutup, berisi ketentuan mengenai pengesahan dan efektivitas Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekian materi dari saya di video kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.